Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tidak henti-hentinya kita bersyukur, sebab karunia Allah kepada kita semua sangat banyak, jamaah sekalian. Allah sampai mengulang di surat Ar-Rahman 31 kali, ibu-ibu. Di surat Ar-Rahman itu Allah mengulang 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi Allah mengulang 31 kali satu hari. Maka ibu-ibu jangan bosan-bosan mengingatkan anak-anak kita, mengingatkan suami kita, biar 20 kali, 30 kali tidak apa-apa. Allah saja mengingatkan kita 31 kali. Jadi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mengapa kalian semua ini kok tidak mau bersyukur? Mengapa kalian semua kok mengeluh terus dalam hidup? Kok merasa kurang terus dalam hidup? Gitu. Jadi itu diulang-ulang 31 kali. Kemudian Allah berfirman di surat yang sama, di Ar-Rahman, kulla yaumin huwa fi sya'an. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Boleh sama-sama ikut saya, Bu? Kulla yaumin huwa fi sya'an. Jadi Allah mengingatkan kita 31 kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa kok kita mengeluh terus, merasa kurang terus, tidak mau bersyukur? Nikmat Allah yang mana lagi yang kalian lupakan, yang kalian dustakan? Allah berfirman lagi, kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap detik, per detik Allah itu mengurus kita. Bayangkan ibu-ibu sekalian, setiap detik itu Allah mengurus kita. Ibu-ibu pernah merenung tidak, setiap kedipan mata kita, setiap detak jantung kita, setiap aliran darah kita, kita bisa buang angin, Bu, itu nikmat dari Allah. Bisa buang air kecil, bisa buang air besar, tidak pernah kita minta sama Allah. Tapi Allah terus mengatur dalam hidup. Jadi wajar Allah mengingatkan kita 31 kali. Di surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sebab setiap detik Allah memberikan kita nikmat. Gitu. Kemudian Nabi kita Muhammad memberikan kita ini ukuran orang yang dikatakan bahagia, ukuran orang yang dikatakan orang kaya itu sederhana ternyata. Jadi ketika kita di pagi hari bisa membuka mata, diberikan umur, diberikan nafas, kemudian masih ada persediaan beras di rumah, biar cuma sampai sore, masih bisa beraktivitas, biar cuma sakit, flu atau batuk, masih bisa kumpul sama suami, itu nikmat yang sangat besar, sangat luar biasa. Kata Rasulullah, itu sudah menggenggam dunia. Saya lihat kemarin di YouTube, Bu, ada orang diwawancarai begini, Ibu kalau dikasih uang 1 miliar, Ibu suka tidak? Suka Pak Ustadz, tapi syaratnya Ibu tidak bisa bangun lagi. Nah, dia bilang, oh enggak usah Pak, enggak jadi kalau begitu. Kalau Ibu dikasih 1 miliar, Ibu senang, Ibu bersyukur, tapi Ibu enggak bisa bangun lagi. Dia bilang, oh kalau begitu enggak mau. Jadi ini nikmat hidup, masih diberikan nafas, ini nikmat yang sangat mahal, sangat luar biasa. Jadi mulai sekarang ibu-ibu sekalian, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya bersyukur ya. Jadi ukuran bahagia itu sederhana, yang penting kita ada gubuk di rumah biar cuma sederhana, masih diberikan kesehatan, masih hidup, kemudian masih ada persediaan makanan. Begitu loh, Bu. Sebab orang kalau sudah meninggal dunia, itu mau zikir tidak bisa, mau istighfar tidak bisa, mau sedekah tidak bisa, mau sujud tidak bisa, orang kalau sudah meninggal. Kemudian biar cuma beras sampai sore tidak apa-apa, karena banyak orang yang gelandangan, ada orang yang kelaparan, ada orang yang gelandangan. Kita bersyukur, ya Allah, biar sederhana saya masih pakai baju yang bagus, gitu. Anak-anak saya masih bisa sekolah, jadi nikmatnya luar biasa. Ada orang yang stres, jadi gila. Jadi ini sebagai mukadimah. Mudah-mudahan dengan kita merenung surat Ar-Rahman tadi, Allah mengingatkan kita 31
31 kali. Jadi jangan bosan-bosan mengingatkan anak kita, suami kita, seperti itu. Jadi pada hari ini Ibu sekalian, saya bersyukur diberikan kesempatan lagi setelah hari apa itu? Hari Minggu lalu menyampaikan sedikit ilmu. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan satu materi persiapan kita memasuki tahun baru Islam. Kalau tidak salah Minggu malam. Minggu malam itu nanti Pak Imam memimpin doa akhir tahun dengan doa awal tahun baru Hijriyah. Tahun baru Hijriyah. Jadi ibu-ibu sekalian yang sangat saya hormati, tahun baru Hijriyah itu sejarahnya awal mulanya ketika Nabiullah Muhammad SAW beliau hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Dari Mekah ke Madinah. Beliau didampingi oleh sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Begitu, itu sejarahnya. Jadi Nabiullah Muhammad dengan Abu Bakar As-Siddiq ini dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Nabiullah Muhammad ingin dibunuh waktu itu. Jadi beliau hijrah. Ini awal mulanya tahun baru Hijriyah. Nabiullah Muhammad dengan sahabat Abu Bakar sembunyi di Gua Sur. Siapa yang pernah lihat Gua Sur? Yang pernah hajian dan umroh? Pernah lihat, Bu? Ya, Gua Sur. Nanti bisa lihat di YouTube ya. Jadi Nabiullah Muhammad dengan Abu Bakar sembunyi di dalam Gua Sur. Jadi itu pasukan kafir Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah naik ke atas bukit di gua itu, sudah di depan gua ini. Jadi sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar ini ketakutan, Bu. Ketakutan, gelisah, cemas, karena itu tentara-tentara yang ingin membunuh Rasulullah sudah berada di depan Gua Sur tadi. Tapi dengan izin Allah, kebesaran Allah, pintu gua tadi ditutupi dengan apa itu, Bu? Sarang laba-laba. Jadi waktu itu Abu Bakar takut kalau seandainya Nabiullah Muhammad ditangkap, sudah pasti Nabiullah Muhammad akan dibunuh. Kalau Nabiullah Muhammad dibunuh, maka Islam tidak akan sampai kepada kita. Nah, waktu Abu Bakar tadi cemas gelisah, Allah menurunkan firman di surat At-Taubah. Ya, Allah berfirman panjang ini firmannya, tapi saya ambil di tengah-tengah. Jadi Nabiullah Muhammad menyampaikan sama Abu Bakar, wahai Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Sama-sama, Bu. La tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan sedih, jangan cemas, jangan khawatir. Allah pasti menolong kita. Allah pasti bersama dengan kita. Itu yang seperti yang hari Minggu saya sampaikan itu loh, Bu. Itu yang zikir yang hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu zikirnya Nabiullah Ibrahim. Ini sama, persis mirip dia. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan khawatir. Abu Bakar, Allah pasti melindungi kita. Allah menolong kita. Benar. Jadi orang-orang yang ingin membunuh Rasulullah tidak jadi masuk dalam gua. Akhirnya Nabiullah Muhammad sama Abu Bakar selamat sampai di kota Madinah Al-Munawwarah. Disambut oleh orang-orang Madinah, ya. Jadi tidak cuma orang Islam yang menyambut. Pokoknya penduduk Madinah menyambut Rasulullah dengan itu selawat itu loh, Bu. Tola al-badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Hafal, Bu? Satu kali lagi baru sudah sama-sama. Tola al-badru alaina min saniyadil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Jadi tola'al itu telah datang. Al-Badru itu bulan purnama. Ya, di sela-sela bukit. Wajabas syukru. Wajab itu wajib. Hai orang-orang yang beriman, wajib kalian bersyukur, berterima kasih kepada Nabi Muhammad. Karena Nabiullah Muhammad mengajarkan kita kebaikan, mengenalkan kita kepada Allah. Jadi disambut. Nah, jadi itu sejarah awal mula tahun baru Hijriyah, seperti itu, Bu. Jadi hijrah itu artinya pindah. Hijrah itu artinya pindah. Orangnya, satu orang disebut dengan muhajir. Apa, Bu? Muhajir. Kalau orang banyak disebut muhajirin. Jadi hijrah itu bahasa Arabnya pindah. Satu orang disebut muhajir. Kalau banyak orang, muhajirin. Penduduk asli Madinah disebut penduduk Al-Ansor. Al-Ansor, ya. Kalau muhajirin ini tadi yang pindah, tadi yang hijrah, orang-orang Mekah yang pindah. Saya minggu lalu saya pernah sampaikan Jaharo. Jaharo ini terang-terangan, ya. Orangnya namanya Mujahir. Beda, Bu, ya. Kalau tadi pertama H dulu baru jir, kalau ini Ja dulu baru hir. Gitu. Nah, kita ini bertepatan sekali nih, Bu. Majelis taklimnya namanya Al-Muhajirin, kemudian masjidnya Al-Muhajirin, ya. Jadi Al-Muhajirin ini dipuji oleh Allah. Karena waktu itu penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah itu banyak orang-orang yang kaya, Bu. Banyak pengusaha-pengusaha yang sukses. Banyak toko-toko yang sukses. Ketika mereka mau ikut Nabi hijrah ke Madinah, dihadang sama orang-orang Mekah. Ibu dulu orang susah. Ibu mencari di Mekah, usaha di Mekah, sekarang sukses. Sekarang mau pindah ke Madinah, jangan dibawa ini asetnya. Ya, ditinggal semua itu usahanya tadi. Nah, para sahabat Nabi yang hijrah tadi, mereka bilang, tidak apa-apa, saya tinggal semua harta saya. Yang penting saya bisa ikut Nabi Muhammad. Itu kalau terjadi di antara kita bagaimana, Bu? Ibu usaha di Bitung sukses, banyak aset, ada rumah, ada tanah, ya, ada semua perhiasan, mau pindah ke Manado. Orang Bitung bilang gini, Bu, kalau ibu mau hijrah sama Nabi ke Manado, tolong itu ibu punya rumah ditinggal. Mana itu perhiasan semua ditinggal. Mereka, orang-orang Mekah, mereka lebih milih Nabi Muhammad. Inilah dipuji oleh Nabi, begitu. Jadi ketika hijrah itu ada beberapa yang meninggal, Bu. Ada orang-orang yang meninggal mau hijrah ke Madinah, itu ada yang meninggal. Nah, itu turunlah ayat di surat ini, Bu. Nanti boleh dibuka, ya. Saya buat catatan di surat An-Nisa ayat 100. Surat An-Nisa ayat 100. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsirau wasa'ah. Jadi siapa yang sudah berniat hijrah ke Madinah, belum sampai ke Madinah kok meninggal, maka orang itu sudah diberi pahala hijrah walaupun belum sampai. Jadi ayat ini jamaah sekalian, ini sebagai dasar pegangan hukum. Siapa yang daftar haji kok belum berangkat kok meninggal, dia sudah dihitung haji mabrur. Masya Allah. Ini pegangan tadi, Bu. Ini sebagai dasar. Dasarnya di surat An-Nisa ayat 100. Jadi orang yang hijrah tadi, Bu, ada beberapa orang yang meninggal. Allah memuji. Siapa yang sudah berniat hijrah ke Madinah, belum sampai ke Madinah kok meninggal, maka orang itu sudah diberi pahala hijrah. Sama seperti kita. Kalau kita mulai daftar haji, ya, jangan dilihat, Bu, sekarang ini, ya, biar umur 80, umur 70, 50, daftar haji saja, ya. Kok belum sempat berangkat meninggal, kita sudah dihitung haji mabrur. Jadi pilih mana? Daftar haji, kemudian kita meninggal disebut haji mabrur, atau belum daftar haji, kemudian tidak dapat gelar haji mabrur. Pilih yang mana? Pilih yang ketiga, Pak, ya. Yang ketiga, kalau boleh ya mendaftar, ya dapat haji mabrur. Tapi insya Allah, meskipun kita belum bisa mendaftar, mungkin karena
apa namanya Bu, halangannya ini, halangannya ekonomi ya, keduanya daya tunggunya itu lama sekali, sekarang sudah belasan tahun bahkan puluhan tahun, ada yang sampai 50 tahun Bu menunggu gitu. Tapi insya Allah ibu-ibu kalau sholat, ibu-ibu baca at-tahiyatul itu, insya Allah ibu-ibu dapat pahala seperti haji dan umroh ya. Ada lagi itu yang sholat sunnah yang pahalanya persis seperti haji dan umroh. Nah, jadi kalau kita semua mendaftar haji, insya Allah pelan-pelan kita baru niat menabung saja Bu. Misalnya ibu bilang sama suami, ayah saya mau menabung di celengan ini. Ini niat saya buat mendaftar haji. Begitu. Kemudian ibu dipanggil Allah meninggal, nanti di dalam kubur ditanya, ibu sudah haji ya? Kok dapat haji mabrur ini? Oh iya, saya sudah punya niat menabung haji. Kalau di Kementerian Agama, ibu-ibu sekalian, kalau kita mendaftar haji, itu uang kita diputar di Kementerian Agama, itu kita membantu orang-orang yang berangkat haji, begitu, saling membantu. Jadi biarpun kita sudah mendaftar, kemudian kita membantu orang-orang yang berangkat, kita juga dapat transferan pahala, begitu, dapat pahala juga. Jadi nggak rugi kita mendaftar haji. Mujahir, mudah-mudahan kita tidak termasuk mujahir. Jangan menceritakan aib kita Bu ya. Karena dalam Al-Quran itu Allah bilang aib kita itu ditutup oleh Allah. Kok kamu malah cerita-cerita itu aibmu begitu. Masya Allah. Jadi ini masih ada kesempatan. Pada kesempatan kali ini 10 menit saya ingin memberikan ibu-ibu ini resep hijrah. Jadi hijrah itu bisa fisik, bisa non fisik Bu ya. Hijrah itu bisa kita pindah tempat, bisa juga merubah kebiasaan kita gitu. Hijrah itu merubah kebiasaan kita dari yang dulu melakukan dosa, kita tinggalkan dosa-dosa tadi. Kita tinggalkan semua keburukan-keburukan, itu namanya hijrah. Sebab hadirin sekalian, kalau kita melakukan dosa, itu ada 6 dampak. Nah, ini materi saya yang paling utama ini. 6 dampak kalau kita melakukan dosa. Boleh ibu tulis di handphone atau di HP, boleh direkam. Saya singkat ini Bu. M-A-Ma, na, N-A-Na, mana. Itu sudah 2. Mana, ja, J-A-Ja, mur, jamur. Mana, jamur. Yang 2. G-E-G, D-E-D, gede. Jadi disingkat mana jamur gede. Supaya ibu ingat ya, nanti bisa dibawa pulang ke rumah, itu disampaikan ke keluarga. Kalau kita berbuat dosa ada 6 dampaknya. Mana jamur gede. Insya Allah diingat Bu ya. Jadi ayo kita bismillah, kita masuk di tahun baru Hijriah, kita tinggalkan dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar. Karena kalau kita berbuat dosa itu ada 6 dampaknya. Yang pertama apa tadi Bu? Ma dulu. Tolong diingat-ingat. Jadi kalau kita berbuat dosa, ingatkan kepada suami, kepada anak-anak, kalau kita berbuat dosa, yang pertama malaikat rahmat menjauhi kita. Malaikat rahmat menjauhi kita. Jadi selain ada malaikat raqib dan atid, malaikat raqib dan atid kan mencatat Bu ya. Mencatat amal baik, amal buruk ya. Misalnya hari ini alhamdulillah orang ibu tidak ghibah, tidak memfitnah orang, ditulis baik gitu. Ada satu malaikat yang tugasnya itu menyampaikan atau memberikan rahmat dari Allah begitu. Syaratnya tidak boleh berbuat dosa. Jadi malaikat rahmat ini tugasnya dia menyalurkan rahmat dari Allah. Ya, kita diberikan nafas, diberikan nikmat, dijaga dari segala macam musibah. Jadi itu tugasnya malaikat rahmat. Jadi kalau kita berbuat dosa, malaikat rahmat ini menjauhi kita Bu. Saya tidak mau dekat-dekat sama itu orang itu. Orang itu tiap hari kalau tidak berhenti-berhenti menggibah orang, tidak berhenti-berhenti memfitnah orang, tidak usah dekat-dekat, tidak mau dekat dia Bu. Gitu. Jadi yang pertama apa Bu tadi Bu? Malaikat rahmat menjauh. Kalau kita berbuat dosa, malaikat rahmat menjauh. Atau mungkin kita sembunyi-sembunyi, tidak ada yang lihat, malaikat rahmat itu sampai geleng kepala. Kok bisa-bisanya itu orang itu sembunyi-sembunyi berbuat dosa? Keterlaluan orang itu kok tidak takut
sama Allah. Begitu. Jadi yang pertama malaikat rahmat menjauh. Yang kedua apa tadi Bu? Nah, mana jamur gede, malaikat rahmat menjauh. Yang kedua, Nabi Muhammad menangis. Nabi Muhammad menangis. Jadi di surat yang sering kita baca itu loh Bu, surat yang Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu surat At-Taubah ayat 128. Jadi kalau kita berbuat dosa, Nabi Muhammad menangis. Sebab Allah berfirman, telah datang kepadamu Nabi dari kalanganmu sendiri. Azizun alaihima anitum. Azizun alaihima anitum. Nabi Muhammad itu ikut merasakan apa yang kita rasakan. Nah, kalau kita mengaku cinta sama Nabi, ikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ikut merasakan apa yang umatnya rasakan. Kalau ada di antara kita ini sakit Bu, Nabi Muhammad juga kasihan ikut sakit. Kalau ada di antara kita ini sedih, kena masalah, kena musibah, Nabi Muhammad juga ikut sedih. Seperti kita loh, seperti ibu-ibu ini kalau lihat anak sakit, ibu juga merasa sakit. Melihat anak sedih juga ikut sedih. Seperti itu Nabi Muhammad. Maka mari kalau kita lihat tetangga kita, saudara kita kesusahan, kita ikut susah. Kalau ada saudara yang senang, kita juga ikut senang. Itu yang mengaku cinta sama Nabi. Baru yang kedua apa Bu? Harisun alaikum. Harisun alaikum. Nabi Muhammad itu setiap detik, setiap waktu, setiap malam itu berdoa sama Allah. Ya Allah, jadikanlah umatku itu jadi orang yang baik semua. Ya Allah, ya Allah, jadikan itu ibu-ibu Majelis Taklim Al-Muhajirin jadi ibu-ibu yang solihah semua. Ya Allah. Nabi Muhammad kok lihat kita dilapori malaikat, wahai Muhammad, coba lihat sana umatmu yang kamu doakan terus tiap saat, tiap waktu, dia berbuat dosa. Nabi Muhammad sedih, Nabi Muhammad menangis. Jadi ingatkan sama anak kita, suami kita, nak, kalau kita berbuat dosa, Nabi Muhammad menangis. Tapi kalau kita berbuat baik, yang pertama tadi malaikat rahmat senang, Nabi Muhammad juga senyum senang. Biarpun ibu cuma duduk ngobrol di luar, ya, tapi tidak karlota, tidak memfitnah orang, itu malaikat rahmat senang. Apalagi kita berkumpul di masjid, malaikat rahmat senang. Yang kedua, Nabi Muhammad senang, bahagia. Itu yang kedua. Yang ketiga apa Bu? Mana ja. Nanti diingat-ingat. Kalau kita berbuat dosa, kita ini Bu, kalau berbuat dosa, kita ini jauh. Ja itu jauh dari surga, dekat dengan neraka. Hari-hari cuma memfitnah orang, menghibah orang, menyakiti orang. Hari-hari cuma bicara kotor, suka berdusta. Nah, itu sudah menumpuk dosa, semakin dekat dengan neraka. Tapi kalau kita ini berbuat baik, sering ke masjid, ya, sholat subuh berjamaah, sholat di masjid berjamaah, datang ke majelis taklim, berarti kita semakin dekat dengan semakin jauh dari neraka. Nah, itu luar biasa. Jadi ingatkanlah, ayo sungguh-sungguh belajar, jauhi itu perbuatan-perbuatan tempat-tempat yang tidak bagus supaya kita semakin dekat dengan surga. Yang keempat, mana jamur. Kalau kita berbuat dosa, ibu-ibu sekalian, Allah murka. Setan, ibu tahu setan itu tepuk tangan, sorak-sorai dia. Dia temanku dia. Oh, sana itu ibu-ibu sana yang nongkrong di sana, ngumpul sana ngerumpi, saya punya teman sana itu. Dia sementara makan daging mentah dia itu, makan bangkai saudaranya dia itu. Tepuk tangan setan. Begitu. Kalau kita berbuat dosa. Tapi kalau kita meninggalkan dosa, ya Allah senang. Tapi kalau kita berbuat dosa, Allah marah. Kan itu ada hadis sahih toh Bu. Siapa yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, Allah marah. Allah tidak menerima ibadahnya. Jadi jangan membuat Allah marah, Allah murka. Itu yang keempat. Yang kelima, mana jamur. Orang kalau suka berbuat dosa itu Bu, gelap hatinya. Bukan cuma hatinya gelap, wajahnya itu kelihatan suram.
Orang kalau suka berbuat dosa itu hatinya gelap. Jadi biarpun dinasihati siapapun, diceramai siapapun, mental semua, tidak masuk. Karena gelap hatinya. Ibarat seperti kaca jendela rumah kita itu loh, Bu. Ya. Kalau di kaca itu kok banyak sekali debu tidak pernah dibersihkan, ya. Di situ ada noda saus, ada noda kecap, ada noda sambel, ya, ada noda sate. Pokoknya semua noda dari situ gelap, sinar matahari tidak bisa masuk. Kemudian kita tanya, kok tidak ada sinar itu bagaimana ini? Allah bilang, ada sinar, tapi jendelamu sudah kotor, gelap. Jadi kalau kita berbuat dosa 1, dosa 2, dosa 3, seterusnya, hati kita itu ada titik-titik-titik, jadi gelap. Seperti itu, Bu, ya. Baru yang keberapa sekarang? Yang terakhir. D, 6, yang ke-6. Yang ke-6 D. Orang kalau berbuat dosa, Bu, itu dia akan menderita. D itu derita, menderita. Orang kalau suka berbohong, hidupnya itu gelisah, takut ketahuan. Betul itu, Bu? Betul. Orang kalau berbuat dosa itu takut ketahuan, gelisah hidupnya, ya. Akhirnya dia jadi sakit, badannya kurus, masuk rumah sakit, kemudian meninggal. Itu banyak kejadian seperti itu. Saya pernah membaca cerita itu, ada seorang dokter, Bu. Dia ini dokter, tapi dia ini sakitnya tambah parah, gitu. Ditanya sama Pak Ustadz, saya lihat ceritanya itu. Sekarang Bapak jujur saja, kenapa Bapak ini kok sampai sakit parah begini? Diobati apapun tidak sembuh. Dia akhirnya jujur, Pak Ustadz, saya ini ada menikah lagi sama perempuan, menikah siri. Anak saya 2 dengan tuh yang nikah siri tadi. Saya ini takut ketahuan istri saya pertama. Bagaimana nanti ketahuan tadi? Jadi dia menderita sampai sakit, begitu. Jadi dirinya menderita. Orang kalau suka berbuat dosa itu gelisah, khawatir, takut, menderita. Bukan cuma dirinya yang gelisah, orang lain juga orang lain juga menderita, ya. Ada orang memukul orang, membunuh orang, korbannya menderita. Ya. Kita membohongi orang lain juga dirugikan, menderita. Bahkan bukan cuma orang lain, alam semesta juga ikut menderita. Itu kenapa kalau sholat istighosa itu, Bu, sholat istiapa itu yang minta hujan itu kan doanya paling banyak kan astagfirullahaladzim. Itu mohon ampun kepada Allah karena dosa-dosa banyak orang, musibah datang. Begitu. Jadi hadirin sekalian, ada 6 tadi. Insya Allah ini sebagai penutup. Kalau tahun baru Hijriah, kita harus bisa pindah, harus bisa berubah. Ya, kita merubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Ya, kita pindah, kita tinggalkan dosa-dosa kita. Karena kalau kita melakukan dosa, ada 6 dampaknya tadi. Mana jamur gede. Yang pertama apa, Bu? Malaikat rahmat menjauhi kita. Yang kedua, Nabi Muhammad menangis. Yang ketiga, jauh dari surga, lebih dekat ke neraka. Yang keempat, Allah murka, setan tepuk tangan, bersorak-sorak. Yang kelima, hati kita akan gelap, wajah kita gelap. Karena banyak dosa tadi. Yang terakhir, kita akan menderita. Bukan cuma kita yang menderita, keluarga kita juga menderita.